Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat BKS, sahabat cekatan dimanapun berada. Pada sesi channel kita ini, kita akan mengisi materi tentang penggunaan dua jenis peralatan yang akan segera kita gunakan di area. Peralatan ini adalah cukup eksklusif dan sangat diperlukan di saat pandemik seperti sekarang. Adapun peralatannya yang mau kita jabarkan atau yang mau saya jelaskan hari ini adalah tentang Unilev Disinfection Tool, atau kalau kita sebut bahasanya nanti di lapangan adalah Unilev Flat Mop dan Dust Mop Microfiber untuk pekerjaan sweeping dan demopping. Dua peralatan ini yang akan menjadi yang kita ulas bagaimana sih penggunaannya, untuk apa alat ini, menggantikan apa alat ini yang sudah ada di lapangan. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen atau share channel kita ini, karena nanti ini yang akan menjadi perbaikan kita untuk ke depan. Oke, baik, kita lanjut lagi. Alat yang ada di tangan saya ini, yang saya tunjukkan adalah alat yang akan kita coba jelaskan kepada teman-teman untuk digunakan nantinya di lapangan. Alat ini secara kelihatannya simple saja, tidak begitu ribet begitu ya, tidak begitu sukar untuk dilihat, tapi alat ini menurut saya cukup elegan, eksklusif begitu ya, untuk digunakan oleh teman-teman di lapangan untuk membantu pekerjaan. Baik, saya coba jelaskan dulu apa sih alat ini, menggantikan alat yang mana nantinya alat ini. Begitu. Jenis alat ini kita sebut saja namanya, nanti Anda bisa lihat di layar ya. Atau sebelum ke sini jangan lupa like ya, boleh komen dan share juga begitu. Alat ini kita sebut namanya Unilev Flat Mop. Jadi kenapa dibilang flat mop? Karena memang dia nge-flat ke permukaan lantai. Jadi Unilev-nya ini adalah karena memang kita sebut saja bahasanya adalah Unilev Disinfection Tool. Kalau mungkin Anda bisa searching ada, tapi ini kita sebut namanya di kita adalah Unilev Flat Mop. Begitu ya, Unilev Flat Mop. Apa saja? Terdiri dari apa saja? Yang pertama, bagian bawahnya ini kita sebut namanya frame, velcro frame. Jadi ini velcro frame namanya, ininya ya, ini namanya velcro frame. Frame-nya, frame untuk tempat merekatkan nanti kainnya ya. Ini sticknya, ini chemical tanknya. Jadi ada chemical tank begitu, dan di sini push, ditekan begini keluar chemicalnya, karena dari sini ada tempat untuk chemical keluar ya. Lebih jelasnya bagian-bagian daripada Unilev Flat Mop ini, kita sudah ditemani oleh tim dari logistik BKS, Mas Selo. Di sini beliau akan bantu menjelaskannya. Yang pasti di sini namanya velcro frame. Nah, ini bisa dipasang lagi gitu ya Mas ya. Masangnya gimana Mas? Coba dipraktekkan. Oke, ada katup lubangnya ya. Sip. Ini tank chemicalnya, untuk chemicalnya ya, boleh disinfection chemical. Ini sticknya, dan ini tempat push chemicalnya, mengeluarkan chemicalnya ya. Oke. Oh, ditarik ya? Oh, ini. Oh, maaf guys. Nah, ini ininya ya. Oke, ke atas berarti mengeluarkan chemical.
standby begini ya berarti ya. Baik. Terus tambahannya ada fiber mikronya, micro fibernya ya. Begini Ini bisa dilihat lebih jelas. Yang kita gunakan ini ukuran 40 cm. Ya, kita standarnya 40 cm. Terdiri dari, kalau di sini sih ada 4 layer ya. 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Begitu, fungsinya ada nantinya. Dan ini bahannya 100% microfiber ya. Microfiber. Ya, teman-teman tahu kan kalau microfiber itu seperti apa? Ya, yang pasti ini halus. Ya, bagaimana yang pasti kalau udah halus begini tidak akan merusak permukaan lantai. Begitu. Yang kedua, partikel terkecil pun di dalam kotoran atau permukaan lantai bisa terangkat bersih. Nah, ini tujuannya. Kalau kita menggunakan pakai Kentucky yang lama, nanti Anda lihat di channel ini ada gambar Kentucky mop atau mop biasa. Ya, itu jelas bahwa hanya kotoran-kotoran besar saja yang bisa dibersihkan. Tapi kalau menggunakan ini cukup eksklusif begitu ya. Gunanya alat ini untuk pekerjaan dam mopping. Ya, untuk pekerjaan dam mopping. Dam berarti lembab, pel lantai secara lembab. Ya. Bisa juga digunakan untuk spot dam mopping atau kotoran yang sedikit saja, yang spot-spot begitu. Ini bisa digunakan. Tentu alat ini digunakan hanya di bagian indoor, di bagian dalam gedung. Ya, dalam gedung berarti permukaannya, lantainya harus benar-benar memang lantai jenis keramik yang licin. Ya, permukaannya rata licin. Marmer begitu, granit begitu ya, vinil, nah itu boleh ya. Jangan pakai ini untuk area selasar, parkiran, basement, lantai semen, itu nggak bagus, nggak cocok. Bukan ini ya, itu tetap digunakan pakai Kentucky mop ya, pakai Kentucky mop. Nanti kita tunjukkan Kentucky mop seperti apa. Saya yakin sih teman-teman sudah tahu lah ya, begitu. Nah, cara masangnya bagaimana? Begini, tinggal dieratkan saja. Nah, ini tadi kita bilang ukuran 40 cm ya. Pastikan dalam kondisi bersih ya. Begitu, ini ya. Ini dia namanya sudah satu set. Satu set Unilever flat mop. Unilever flat mop terdiri dari sticknya, terdiri dari chemical tanknya, terdiri dari frame velcro-nya, ya, velcro-nya ada, frame-nya, terdiri dari fiber cloth-nya atau microfiber cloth-nya. Nah, ini. Jadi ada berapa part nih bagian nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 bagian, betul kata Mas Selo. 4. Jadi ini difungsikan untuk pengepelan lantai, bukan untuk penyapuan. Kalau sudah menggunakan alat ini yang ada tanknya, chemical seperti ini, itu digunakan untuk pengepelan lantai. Tadi jenis lantai yang kita sudah jelaskan untuk di mana saja lantainya. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana penggunaannya? Penggunaan alat ini. Tadi kita sudah sebutkan ada 5 bagian, ada cloth-nya, ada kainnya, microfiber, ada velcro frame-nya, ada tank chemicalnya, ada stick mopnya, begitu. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Tentu ini jelas digunakan, tadi saya coba ulangi lagi, adalah di lantai permukaan yang licin rata, ya, khususnya di area-area lobby, indoor, koridor. Nah, jenis lantai yang saya maksud adalah tadi keramik, keramik yang jenis homogeneous ya, terus vinil, granit, marmer. Ya, itu boleh digunakan ya untuk alat ini. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pasti sebelum Anda ini isi dulu chemicalnya. Ini chemicalnya, tempat chemicalnya. Ya, ini tempat chemicalnya. Tutup lagi. Chemicalnya apa saja ya? Tentu floor cleaner. Kalau nggak pakai floor cleaner, Pak, saya mau desinfeksi lantai karena mengingat pandemi corona, boleh, justru bagus.
Begitu. Jadi ini sekarang chemicalnya adalah disinfection, chemical desinfeksi. Ya, kita menggunakan produk dari yang tertentu. Kita nggak sebutkan. Yang pasti ini adalah isinya. Kita sudah isi tadi sesuai dilusi campurannya, chemical khusus untuk desinfeksi. Karena kita tahu bahwa lobi itu menjadi tempat publik, ada yang muntah, cipratan, begitu. Tentu lantai harus didesinfeksi. Bagaimana desinfeksinya? Dengan alat ini. Begitu. Dengan cara menggunakan Unilever flat mop. Begitu ya. Caranya setelah Anda pasang chemical, ya, lengketkan, eratkan, rekatkan velcro-nya. Ke velcro kainnya ya. Nah, seperti ini. Udah terpasang nih. Nah, yang pasti sebelum memulai menggunakan flat mop atau alat ini, ya lantainya harus benar-benar di sweeping terlebih dahulu. Di sweeping dulu. Ya, bersihkan dulu, pastikan dulu benar-benar lantai sudah di sweeping. Baru lanjutkan tahapan berikutnya, begitu tahapannya. Caranya menggunakannya sama seperti Kentucky mop, mundur. Ya, caranya sama, mundur. Bukan maju. Kalau maju itu menggunakan dust mop microfiber. Begitu. Ya. Nah, tekan biar keluar chemicalnya. Anda lihat ini, bisa di zoom nih. Nah, udah keluar cairannya. Jadi ini sama, kiri ke kanan, tumpang tindih, mundur. Begitu caranya. Tekan nih tangan kiri ini, terserah sih tangan kanan mau dari kiri juga boleh. Lihat ini, minimal 3 kali. Baru usapkan begini. 3 kali, 1, 2, 3, mundur. 1, 2, 3, mundur. 1, 2, 3. Anda lihat itu, begitu flatnya. Betul, memang nggak nyaman. Kita harus move on, berubah. Karena kebiasaan kita menggunakan Kentucky mop dengan ringan begitu, ya kita harus rubah. Ini harus teman-teman harus ketahui. Begitu. Hasilnya langsung bersih nih. Padahal ini lantai keramik, masih ada glasur permukaan kasar ya. Nah, begitu caranya, mundur. Lihat yang terjadi. Nah, bayangkan lapisan pertama sudah menangkap kotoran. Makanya kelihatan di sini, teman-teman, karena bagian tadi front depan itu paling kotor karena dia yang menangkap duluan. Makanya saya bilang ini layer pertama. Baris pertama, dia paling kotor. Berikutnya. Makanya yang terakhir bersih. Makanya ada pembatasnya. Ya, paham ya? Tentu alat ini dia bisa, nah, ini bagian ke depan ya, frame-nya. Tadi kita udah sebutkan tadi ukuran 40 cm ya. 2 kali, nah, atau secukupnya. 3 kali boleh. 1, 2, 3, mundur. 1, 2, 3, mundur. Wow. Memang agak flat, namanya flat mop ya. Tapi hasilnya, kita bicara kualitasnya. Begitu. Makanya ini digunakan bukan untuk area-area yang seperti selasar, bukan. Jadi ini memang untuk indoor. Dan bagusnya lagi spot. Misalnya begini, ada kotoran di sini saja yang kotor. Ya udah, di sini saja. Nah, putar di sini aja. Nah, namanya ini spot mop. Jadi yang dibersihkan daerah ini saja. Apa perbedaannya
antara Kentucky Mop dengan Unilever ini. Tentu secara penampilan ini lebih eksklusif, lebih elegan, simple, keren, ya, daripada Anda bawa yang Kentucky Mop begitu. Yang kedua ini eco green, menghemat air. Anda kalau menggunakan dengan bucket atau dengan air, itu air yang banyak. Kalau ini cukup, ukurannya kalau ini tank chemicalnya ini hanya 1 liter. Ada ukurannya. Cukup 1 liter saja, sudah bisa membersihkan beberapa luasan. Begitu. Dan banyak perbedaannya. Kita tidak berjibaku lagi dengan air, dengan itu. Jadi ini memang benar-benar cocok di era new normal seperti ini untuk alat ini. Begitu. Dan ini elegan sekali. Saya yakin tantangan terberatnya adalah merubah Kentucky Mop yang lama dengan yang ini. Karena tidak semua suka perubahan itu. Tapi percayalah, karena alat ini saya pikir bisa teman-teman nanti gunakan. Kalau sudah biasa akan menjadi lebih diminati. Lalu bagaimana cara merawatnya? Tentu kita butuh banyak. Iya. Kalau kita sudah hitung, ini adalah satu unit Unilever ini minimal satu cleaner adalah standby 10 kain bersihnya. Jadi 1:10. Bisa saja lebih, bisa saja tidak lebih. Ya. Jadi harus ada yang standby karena ini cepat kotor. Kalau udah kotor, bagaimana cara gulung lagi gini? Ya, atau tarik juga boleh. Dah, simpan di caddy bagmu. Nah, taruh di caddy bag atau tempat janitormu untuk nantinya ini akan dicuci. Cucinya kawan, ya teman-teman harus tahu bahwa ini kain microfiber. Nyucinya ini harus menggunakan mesin cuci yang model front loading. Jadi model depan bukanya. Ya, jadi alat nanti akan dicuci. Setelah dicuci, tentu ada rinsing, dibilas, keringkan. Setelah Anda keringkan, jemur sebentar, besok gunakan lagi. Makanya setiap orang harus ada 10. Atau bisa lebih, tergantung cakupan areanya. Begitu. Ya, seperti ini. Yang menjadi masalah kadang-kadang adalah digabung. Dia mau sweeping atau mau pengepelan. Kalau pengepelan tentu ini akan jadi basah. Begitu. Ini simpan lagi. Nah, kembalikan ini ke gudang. Rawatlah alatmu ini. Chemicalnya mungkin kalau udah selesai bisa Anda kembalikan lagi ke jerigen ya. Tuang lagi, bersihkan. Seperti itu. Ini alat yang bagus dan eksklusif, elegan lah ya, cocok dan simple. Botolnya udah ada di sini semua, chemicalnya udah ada di sini semua. Jadi tidak ada lagi, bahkan penyimpanan alat tidak ada lagi, nampak customer ada alat di pojokan, ada alat begitu, tidak ada lagi yang seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya coba jelaskan, mulai dari penjelasan fungsinya tadi sampai kepada bagian-bagiannya untuk penggunaan alat Unilever Flat Mop ukuran 40 cm frame-nya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe channel kita ini. Terima kasih. Salam cekatan. Baik, selamat pagi, salam cekatan, sahabat BKS. Kita berjumpa lagi di channel yang cekatan ini. Ya, dalam tema channel ini adalah tentang materi penjelasan tentang gaya terbaru penyapuan lantai atau sweeping floor menggunakan alat yang terbaru dan super keren. Begitu. Teman-teman ingin tahu? Ya.
Nah ini dia teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Oke, pada materi ini kita akan jelaskan tentang dust mop microfiber 60 cm. Dust mop microfiber 60 cm. Ini alat digunakan sama seperti pada channel yang sebelumnya, yaitu Unilever flat mop. Alat ini menggantikan dust mop akrilik, alias bahasa umumnya yang orang kenal adalah apa itu namanya, lobby duster itu yang biru ya, mayoritas biru ya. Ini namanya dust mop microfiber. Standar kita 60 cm. Alat ini fungsinya untuk SOP sweeping lantai, penyapuan lantai atau dry mop. Ya, pembersihan lantai secara kering, secara harian. Ini SOP pekerjaan harian. Kita jelaskan dulu bagian-bagiannya. Ini hanya simple, 3 saja bagiannya. Ada sticknya, ada frame-nya, sudah diukur sesuai standar internasional orang Indonesia. Begitu tingginya, sudah. Ada velcro frame-nya, ini velcro frame-nya. Ya, untuk merekatkan klutnya, ini velcro frame-nya. Ya, cukup elegan, bersih. Ini wajib di dusting setiap penyelesaian pekerjaan, setiap pekerjaan wajib dilap. Ya, ini klutnya, kainnya. Nah, ini namanya klut microfibernya. Begitu. Tidak jauh berbeda dengan klut untuk pengapelan atau Unilever flat mop. Unilever untuk flat mop atau demopping itu hanya 40 cm panjangnya. Kalau ini adalah 60 cm. Ya, alat ini apa perbedaannya dengan akrilik lobby duster? Ya, tentu berbeda. Jauh lebih elegan, lebih eksklusif, ya, lebih mewah, lebih keren, dan lebih ringan. Wah, hati-hati guys. Dan lebih ringan. Begitu. Ini jauh lebih ringan. Ringan sekali dan simple. Sama cara bawanya begini, sama. Ringan sekali. Anda tinggal pasang caddy bag, Anda kerja, Anda menggunakan ini sangat ringan sekali. Begitu. Dan perbedaan yang paling mendasar adalah pada klutnya. Kalau menggunakan akrilik tentu hanya sampah-sampah yang terlihat atau yang besar atau yang kasar saja yang bisa dibersihkan. Tapi kalau ini adalah partikel sampah terkecil pun dia bisa bersihkan dari permukaan setiap lantai. Jadi outputnya apa perbedaannya? Hasilnya kita pada mutunya, hasilnya jauh lebih bagus menggunakan ini. Elegan sudah pasti, eksklusif sudah pasti. Bagaimana cara penggunaannya? Begitu. Ini tidak menggunakan chemical. Kalau namanya sweeping ya jelas, Anda juga, teman-teman juga udah tahu tidak menggunakan chemical. Ya, ini bisa digunakan untuk lantai indoor. Lantai indoor. Indoor itu maksudnya lantai ya dalam gedung, itu khususnya lobby, lantai marmer, keramik, homogeneous atau keramik yang lain sejenis, ya, granit, vinyl, begitu ya. Bukan karpet ya, kalau karpet tidak cocok. Kalau karpet berbeda, itu harus menggunakan dry vacuum ya. Begitu. Bagaimana cara penggunaannya? Sama. Kalau yang tadi adalah demopping ya tentu mundur kiri, tumpang tindih mundur. Kalau ini terbalik, malah maju mendorong secara tumpang tindih. Jadi cara kerjanya sama. Perbedaannya di situ, tadi mundur, kalau ini maju. Anda bisa melihat sini ya, nggak perlu diajarin lagi nih, seperti ini ya.
1, 2, 3, maju. 1, 2, 3, maju. 1, 2, 3, maju. 1, 2, 3, maju. Jauh lebih nge-flat. Kita coba lihat hasilnya, tangkapannya. Layer paling depan sebagai paling kotor. Memang dia yang pertama menemukan permukaan lantainya. Layer paling depan. Makanya kalau kotor seperti ini layarnya sudah sampai kotor ke sini nanti sampai ke layer 3 ganti. Tidak bisa diputar, tidak bisa. Tapi kotorannya masih bisa dibersihkan. Kalau Anda punya vakum silakan. Anda punya vakum silakan di vakum. Standby kan aja vakum dry. Anda punya kompresor di area, Anda mungkin tembak, ya bersihin boleh. Pakai lagi. Tapi kalau sudah kotor betul, ya lakukan pencucian. Pencuciannya sama seperti tadi menggunakan mesin front loading. Ya, makanya ini rasionya bahkan lebih. 1 unit ini wajib ada 10 standby kain klut bersihnya. Jadi 1:10 bahkan bisa lebih. Begitu. 1 unit ini wajib ada standby. Per shift ya, per shift per orang. Bisa saja lebih, begitu. Itu cara perawatannya. Saya ulangi lagi cara penggunaannya. Maju ya, mendorong ya. Ini dari kiri. Tentu nanti perbedaannya ya lebih flat ini, jauh lebih flat. Namanya nge-flat berarti terasa sekali nge-flat. Jadi permukaan itu benar-benar flat dibersihkan sampai ke permukaan. Kalau lobby duster main di atas saja, renggang. Ya, gitu. Begitu ya. Kalau ada sampah yang besar mungkin yang Anda dapatkan tetap Anda pick up atau ambil pakai sapu kecil atau sapu nilon ya, menggunakan dustpan. Tapi ini semua udah ketangkap nih, yang kecil-kecil nih. Udah ketangkap nih. Guys, yang sering menjadi masalah adalah, makanya saya minta kepada teman-teman perhatikan yang mau lantai, permukaan lantai yang di sweeping, satu syarat utamanya kering kalau mau menggunakan dry. Syarat utamanya adalah harus lantainya dalam kondisi kering. Begitu. Kalau Anda menemukan tiba-tiba Anda sudah pastikan semua kering, tapi tiba-tiba ada bocor atau tumpahan, Anda gunakan Demo atau Unilife, bukan ini. Begitu. Kalau ini hanya khusus dry saja, kering saja, ya. Gitu. Anda bisa melihat ini. Begitu. Perbedaannya tentu kalau menggunakan lobby duster atau akrilik ringan karena memang dia bagian atasnya saja. Kotoran partikel terkecil dilewatin dia, tapi kalau ini enggak. Tentu ini tidak perlu sesering menggunakan, frekuensi berkurang, tapi hasilnya, output yang kita perlukan. Oke, saya pikir itu penjelasan saya tentang dust mop microfiber. Nanti akan segera kita pakai, gunakan di setiap area. Tapi saya minta Anda harus benar-benar suka dulu, cerdik menggunakan ini. Ya, karena sangat berbeda sekali medannya dengan menggunakan dust mop yang model lama atau dust mop akrilik atau lobby duster. Ya, mari kita beralih ke alat ini. Keren, mantap, dan inilah alat cekatannya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Salam cekatan.